Oke, kalau gitu mungkin gini lah. Boleh nggak di segmen terakhir ini kita ngobrolin tentang songwriting? Boleh. Nah, karena beberapa kali di YouTube channel ini juga ngomongin tips soal nulis lagu nih buat teman-teman. Nah, tadi Alan sempat ngomong bahwa Alan nulis lirik, iya nulis lagu, tapi kesulitan dalam membuat musik. Nah, gimana cara Alan sebagai songwriter mengovercome problem itu, Lan? Kita harus punya musician yang heart to heart. Tandeman nih ya. Tandeman yang udah memang Oke. Aku punya. Baru ketemu lagi. Namanya Anggia. Kak Anggia. Dia tuh udah tahu kalau aku udah kesini, dia udah tahu aku mukanya kesini. Dia udah tahu pattern udah aku gitu. Hartu tandemannya. Dia kayak DNA kamu kan ini, jadi kamu ada ini ya. Iya. Kok kamu gini? Iya. Dia udah tahu banget ketika aku bilang, aku pengen lagu ini tuh ballad yang kayak gini. Oke, dia udah tahu. Udah ngerti. Dia udah tahu. Kita tuh ada istilahnya lah yang tidak layak disebut di sini. Oke, kawin bukan? Bukan. Oh, bukan. Ballad. Nah, nanti. Oke, siap. Itu. Lalu dalam menulis lirik gitu ya. Alan kan punya pengalaman sebagai copywriter tuh. Gimana cara mengaplikasikan pengalaman itu ke lirik lagu, Lan? Jadi coach, mungkin ini nggak tahu ya ini tips. Jadi aku tuh pernah minta temanku, Alan ajarin aku tulis lagu dong. Aku bilang, aku nggak bisa ngajarin. Tapi kamu bisa datang kalau aku nulis lagu. And you will see. Jadi aku tuh contoh, ada nada yang membisikkan kata, coach. Wah. Nada membisikkan kata. Ada nada yang membisikkan kata. Kalau coach putar lagu aku yang seakan ku tak ada. Iya. Itu tuh ada nada. Pas aku bersenandungkan itu tuh di kepalaku sakitnya di kepalaku itu terdengar ya nada itu membisikkan kata-kata itu. Jadi nada yang itu tuh di kepalaku sakitnya. Gitu. Jadi dia harus sakitnya itu nggak boleh ganti. Itu udah sakitnya. Dia udah book tuh. Ngerti maksudnya. Oke. Kayak aku buat lagu itu, kata pertama yang aku dapat dari semua lirik yang aku tulis itu. Jadi pas aku bikin chorusnya, oke, sakitnya. Oh sakitnya. Nah, terus aku carilah apa yang bisa menyambungkan ke sakitnya. Jadi aku mulai mengingat masa-masa lalu. Aku mengingat curhatan teman-teman. Iya. Itu menjadikan referensi bahan. Betul. Terus aku ingat lah, oh ada temanku nih, dia pacarnya nih kurang ajar nih. Masa dia diminta break, alasannya aku mau fokus dengan diri sendiri. Ternyata pacarnya jalan sama orang lain. Nah, jadilah tuh. Jadi sakitnya, oh sakitnya hati ini saat kulihat kau dengan dirinya. Dapat. Oke, berarti gitu. Oke, berarti tips. Itu ya. Tips penting nih. Si nada itu membisikkan kata-kata ya. Dan begitu udah ketemu, dan itu udah serak banget. Ya udah build around that part gitu. Betul. Kayak lagu Mungkin Ku Memang Patah Sendirian. Ya. Itu jadi aku baru kelar perform yang itu loh coach, yang fotonya itu. Nah, aku baru kelar perform ini. Iya. Baru kelar perform itu, sampai di apartemen, duduk di kamar, jam 3 subuh gitu kayak. Duduk tiba-tiba. Muncul aja gitu melodi. Terus tiba-tiba nih, aku lihat ada lampu tidur di sebelah kasur aku. Terus aku lagi sendiri waktu itu. Mungkin ku memang pantas sendirian. Aku dapur, ambil air, minum, balik. Seperti lampu tidur di samping kasurku. Jadi, tuh, udah. Itu inspirasi. Jadi udah. Tulis dulu itu. Sekarang itu kan sebuah apa sih coach namanya? Apa inspirasi atau bukan kalimat tadi? Permulaan atau bukan sebuah kiasan kan? Kata-kata kiasan kan? Ngerti ya. Kata-kata perandaian kan? Iya. So kayak
lampu tidur sendiri, sambung. Tak berteman namun mampu untuk menyala terang. Gitu. Gila sih. Tapi the fact that Alan bisa tiba-tiba muncul lagi pulang, lagi capek-capek nih abis konser, muncul melodinya, terus muncul katanya gitu. Di toilet paling sering, Coach. Inspirasi itu Lagi di bilik termenung. Lagi termenung. Nah, teman-teman harus tahu nih, setelah mendapatkan inspirasi diapain? Ditulis apa direkam atau diapain? Voice note. Voice handphone. note. Oke. Jadi aku tuh harus ada handphone, makanya handphoneku 3. Ada yang aku taruh di dalam toilet. Iya, itu kayak memang di situ tempatnya. Iya. Ada di bawah di tempat masak sama di kamar. Pokoknya itu salah satunya buat voice note tuh ya. Voice note. Penting sekali voice Penting note sekali, itu. penting sekali. Itu lagu-lagu yang aku tulis. Kalau Coach scroll Yeah. itu banyak yang contoh ini. Bagaimana dengan aku yang terluka? Itu juga gitu. Lagi nyetir, main belakang. Oke. Dan balik. Jadi aku tuh selalu dari nada yang membisikkan kata-kata itu. Nah, berarti itu hooknya tuh. Itu kuat, yang kuatnya tuh nyawanya. Yes. Sisanya tinggal kita bikin based on ini. Iya, based on itu. Wow, ini menarik nih. Ini cara nulis lagu yang kayaknya aku baru dengar dari Alan ya. Biasanya kan orang nulis dulu. Betul. Tapi bikin Alan melodi. Oke guys, ini tips yang penting banget yang kayaknya kalian bisa aplikasiin ya. Begitu dapat inspirasi nih kayaknya kuat banget nih kata-katanya udah build Ya, around. jangan that. diganti kata-katanya. Jangan diganti. Ya. Itu kata terbaik. Aku ada lagu dari itu. Aku ya, kamu seorang bajingan. Cuman nggak mungkin. Kayaknya itu lagu buat perempuan gitu loh. Nah terus diapain tuh? Aku tulis, tapi kata temanku, ini liriknya terlalu eksplisit ini. Oke, kita bisa ganti lah dengan lirik yang lebih child friendly. Tapi berarti Alan open to discussion ya, kalau misalnya, lagunya apa? Kata-kata. Sebenarnya enggak. Oke. Cuman kembali lagi, kita harus menjadi orang yang mudah diajak bekerja sama. Betul, kembali ke poin yang tadi. Betul. Ya, benar. Sebenarnya aku tuh sangat idealis, Coach, Ya. dengan apa yang aku buat. Jadi kalau lirik itu bisa lah kita nego, yang penting masuk akal. Jangan kasih lirik-lirik yang kau bagaikan pemandangan hijau. Itu kan kayak Oke. ini mau jadi lagu apa nih? Lagu Bener. Yang Mars. Mars jadinya.